Haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom Aleihim Beshem Yesua Hamasya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kali ini saya rasa saya bertanggung jawab untuk menjawab klaim-klaim dari para kadrun yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Dan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, dengan mengutip Injil Yohanes, memutilasi ayat, mereka berkata bahwa Yesus hanyalah utusan sehingga dia bukanlah manusia. Sebelum lebih dalam lagi kita akan mengkaji kebenaran firman Tuhan. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang sering mereka menggunakan untuk mengklaim bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Mari kita melihat di pasal 7 Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di ayat yang ke-28 juga mengatakan, waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Nah, ayat-ayat seperti ini sering dipakai oleh para kadrun, ya, untuk mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Yesus hanyalah utusan. Nah, pertama-tama yang harus saya sampaikan bahwa kita tidak boleh membaca Alkitab dengan cara para kadrun membaca kitab mereka, ya. Jadi Alkitab itu harus dibaca utuh. Kalau kita melihat Injil Yohanes, tujuan dari kitab ini adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, supaya setiap orang percaya kepada Yesus. Jadi itu tujuan utama dari Injil Yohanes, dan Injil Yohanes ditulis untuk meluruskan kesesatan berpikir, untuk meluruskan penyesatan dari ajaran Serintus abad pertama yang menolak keilahian Yesus Kristus, yang menolak Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Makanya Injil ini ditulis untuk jemaat Tuhan yang ada pada zaman itu. Nah, seringkali ayat-ayat ini seperti Yohanes pasal 7 ayat 16, ayat 28 dan 29 yang sering dipakai oleh para pemuter kadrun, ya, yang memutilasi ayat, mencaplok ayat untuk membenarkan klaim-klaim mereka, seolah-olah mereka sudah benar mendapat hidayah bahwa ternyata Yesus adalah utusan. Ya, memang Yesus berkata Dia adalah utusan, tapi dalam pengertian yang berbeda seperti apa yang Anda pahami. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Nah, mari kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, kitab Keluaran pasal yang kedua, pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan berkata, waktu ini kisah yang menarik, ya, kisah di mana Allah
menyatakan dirinya kepada Musa. Di mulai ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, lalu malaikat, Keluaran pasal 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, ya. Di ayat 13 firman Tuhan katakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ehye, Asher, Ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Waktu Allah menyatakan diri kepada Musa, dia mengatakan, akulah aku mengutus aku kepadamu. Dan Yesus memakai ini sebagai aku diutus oleh Bapa. Nah, di sini waktu Tuhan menampakkan diri di semak belukar yang menyala namun tidak terbakar, apakah surga itu kosong? Apakah surga itu tidak ada penghuni? Nah, ini masalahnya, kita ini terbatas dengan ruang dan waktu. Pikiran kita terbatas di dalam batok tengkorak kita, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, ya, kitab permulaan. Kejadian itu kitab permulaan, kejadian segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, ya, di pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini kalau bahasa Indonesia kurang kena, ya, karena roh Allah melayang-layang. Lebih tepat, roh Allah menudungi, menutupi, memenuhi alam semesta. Jadi gambaran roh Allah itu seperti udara yang memenuhi segala sesuatu. Demikianlah Allah yang memenuhi ciptaannya, Allah yang memenuhi alam semesta. Makanya waktu Allah mengutus dirinya sendiri di dalam perjanjian lama, di peristiwa Musa mengalami perjumpaan dengan Allah. Ingat, tujuan Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa supaya bangsa Israel itu datang beribadah kepadanya dengan dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Ini gambaran yang luar biasa. Yesus diutus Allah, Yesus diutus Bapa untuk membebaskan umat manusia. Bukan cuma umat Israel, tapi umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, ternyata di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah mengutus dirinya sendiri untuk berjumpa dengan Musa. Wow, ini luar biasa. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah utusan. Bukan berarti dia hanya sekedar rasul atau sekedar nabi, tapi dia betul-betul Allah yang menjadi manusia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Jadi klaim-klaim atau framing-framing oleh para polomuter kadrun, ya, yang menyatakan Yesus hanyalah utusan dan
uh, hanya sekedar manusia biasa, itu hanyalah pemotongan ayat-ayat, ya, mutilasi ayat Alkitab yang dicabut dari konteksnya, dan mereka tidak mengerti Alkitab, mereka tidak tahu cara membaca Alkitab, mereka tidak tahu isi seluruhnya dari kitab Injil Yohanes, ya, dan mereka mengklaim bahwa Yesus hanyalah utusan. Ingat, membaca Alkitab kita harus membaca secara utuh, secara keseluruhan, karena ada konteksnya, ya. Berbeda dengan membaca dengan teori nasik mansuk, ya. Teori nasik mansuk, teori yang mengatakan dengan adanya wahyu yang baru maka wahyu yang lama, atau dengan adanya ayat yang baru maka ayat yang lama tidak berlaku lagi. Nah, ini bahaya sekali kalau kita membaca Alkitab dengan cara mereka membaca kitab seperti itu, ya. Dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari kata pada mulanya sampai kata amin, Alkitab itu punya satu mata rantai yang menghubungkan, ya, satu benang merah yang menghubungkan semua kitab-kitab ini, ya walaupun ditulis sekitaran 1500-an tahun waktu penulisannya, dan ditulis oleh 40 orang penulis yang berbeda-beda zaman, tapi punya satu tema, punya satu garis pemikiran, yaitu penyataan Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia, untuk menyatakan kerajaan surga. Wow, ini dahsyat, saudara, ya. Jadi klaim-klaim bahwa Yesus hanya utusan itu hanya framing yang hanya memotong-motong ayat Alkitab, ya, di luar konteks, tapi mereka sendiri tidak mengerti isi Alkitab secara utuh. Kebenaran pasti membela dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Keluaran Allah mengutus dirinya sendiri. Waktu Allah menampakkan diri, ya, menyatakan dirinya lewat semak belukar yang menyala namun tidak terbakar itu, ya, apakah surga kosong? Ya, tentu saja. Itu melampaui akal sehat kita, ya, translogik kita, ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang hal-hal supranatural, tidak semua harus logika kita, karena logika kita terbatas. Kita harus mengakui itu melampaui logika kita, translogika kita, ya. Ya, jadi luar biasa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia diutus Allah, dia diutus Bapa di surga. Artinya dia itu firman yang menjadi manusia. Nah, ini dahsyat, saudara, luar biasa. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dialah Adonai, dialah Elohim yang menjadi manusia, supaya manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Puji Tuhan. Tetap dukung terus kajian-kajian di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe, like, share, dan bagikan agar semakin banyak orang terberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap maju, kuat iman di dalam Tuhan. Haleluya.